Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, jumpa lagi dengan kami di channel Adu Pesantren, channel yang membahas mengenai ilmu-ilmu kepesantrenan. Oke, langsung saja ya sobat. Video kita kali ini akan membahas mengenai ilmu nahwu, yaitu masih berhubungan dengan marfu'atul asma. Sekarang memasuki yang nomor 7, yaitu isim-isim yang ikut pada isim yang dii'rabi rafa, atau kita sebut dengan tabi. Nah, seperti biasa, sebelum masuk penjelasan mengenai tabi, kita baca nadamnya terlebih dahulu. Sira kudu ngerti isim kang anane namung manut maring lafadz sadurunge iling-iling jumlahe ana papat atau taukid badal lan ditambah naat. Cukup. Dari nadam tersebut menerangkan bahwa isim-isim yang i'rabnya ikut pada lafadz sebelumnya atau disebut dengan tabi itu jumlahnya ada 4. Yang pertama naat, kedua atof, 3 taukid, dan yang keempat badal. Nah, keterangan dari nadaman hanya seperti ini. Sekarang kita lanjut pada nadaman selanjutnya. Saben siji sangka patang warna mau duwe hukum lan pelanggaran kang tinlu. Lamun sira pengen ngerti sajelase, sira kudu ngaji kitab Sanure. Cukup. Nah, maksud dari nadamannya, masing-masing dari naat, atof, taukid, dan badal itu mempunyai hukum dan ketentuan-ketentuan tersendiri. Nah, hukum dan ketentuannya itu akan dijelaskan pada nadam berikutnya. Kita baca nadamnya lagi. Contoh ngisor iki namung sebagian sangka papat kang wis dadi kawaruhan kaya lafaja'a Zaidun al-alimu wa indahu jariyatun wa khadimu. Cukup. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan tabi yang pertama, yaitu naat. Kita hapus dulu. Pertama, naat. Naat itu bisa kita sebut juga dengan sifat. Nah, semua kata yang berupa sifat, misalnya pintar, bodoh, malas, rajin, cantik, dan jelek itu tergolong kata sifat. Maka ia disebut dengan naat dalam ilmu nahwu. Nah, dalam membahas tabi ini kita akan mengenal istilah yang namanya tabi dan juga mabdu. Nah, tabi itu untuk isim yang ikut, sedangkan madlu untuk isim yang diikuti. Oke, di sini naat termasuk yang tabi, kita tulis. Dan lafadz yang diikuti oleh naat itu namanya man'ut. Nah, oke, sekarang naat itu hanya bisa masuk pada kalimat isim. Kemudian lafadz naat itu harus sesuai dengan lafadz man'ut. Nah, kesesuaiannya itu dalam 4 hal. Yang pertama, i'rabnya. Nah, i'rabnya ada i'rab rafa, nasab, dan jar. Ingat, jazm tidak bisa karena naat itu hanya masuk pada kalimat isim. Terus kesesuaian yang kedua yaitu dalam hal mufrad tidaknya. Nah, mufrad tidaknya ini maksudnya ada kalanya ia bisa mufrad, tasniyah, ataupun jamak. Jadi apabila man'ut berupa mufrad, maka naat juga harus mufrad. Apabila man'ut tasniyah ataupun jamak, maka naat juga harus berupa tasniyah atau jamak. Sekarang kesesuaian yang ketiga yaitu dalam hal mudzakkar tidaknya. Nah, mudzakkar tidaknya di sini
maksudnya bisa saja berupa mudzakkar atau juga mu'annas. Apabila man'ut mudzakkar maka na'atnya harus mudzakkar. Apabila man'ut mu'annas maka na'at juga harus mu'annas. Terus kemudian yang keempat, dalam hal ma'rifat tidaknya. Ma'rifat ini adalah kata khusus, sedangkan kebalikannya yaitu nakirah berupa kata umum. Apabila man'ut ma'rifat maka na'at juga harus ma'rifat. Begitu juga sebaliknya, apabila man'ut nakirah maka na'at juga harus berupa nakirah. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Contohnya pada lafaz nih. Ja'a Zaidun al-alimu. Ja'a telah datang, Zaidun Zaid, al-alimu orang yang mempunyai ilmu atau orang pintar. Nah, Ja'a di sini ia berkedudukan sebagai fiil, sedangkan Zaidun sebagai fa'il dan al-alimu sebagai na'at. Mengapa? Karena al-alimu artinya berupa kata sifat. Terus kemudian na'at itu kan tergolong isim yang ikut, maka ada yang diikuti, dan yang diikuti itu namanya man'ut. Man'ut terletak sebelum na'at. Nah, di sini lafaz yang terletak sebelum al-alimu adalah Zaidun. Selain Zaidun menjadi fa'il, ia juga menjadi man'ut. Nah, antara na'at dan man'ut itu harus cocok dalam 4 hal. Sekarang kita cocokkan. Yang pertama, cocok dalam i'rabnya. Zaidun, ia di-i'rabi rafa, maka al-alimu juga harus rafa. Nih, tanda rafanya sama-sama dhammah. Kemudian, yang kedua, cocok dalam hal mufrad tidaknya. Zaidun termasuk isim mufrad, maka al-alimu juga harus isim mufrad. Dan yang ketiga, mudzakkar tidaknya. Zaidun adalah nama dari seorang laki-laki, maka seorang laki-laki. Nah, maka itu namanya mudzakkar. Jadi al-alimu juga harus mudzakkar. Dan yang keempat, berupa ma'rifat tidaknya. Zaidun adalah termasuk isim alam, dan isim alam itu adalah salah satu dari ma'rifat. Maka al-alimu juga harus ma'rifat. Tanda ma'rifatnya adanya al. Oke, penjelasan mengenai na'at selesai. Nah, untuk keterangan mengenai ataf, taukid, dan badal akan kita jelaskan pada video-video kita selanjutnya. Oke, saya kira video kali ini sampai di sini dulu ya sobat. Semoga keterangan tadi bisa bermanfaat bagi sobat edu semua, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.